Halo, jumpa lagi dengan saya Yofi Setiawan. Kita akan upgrade dari macOS Catalina ini ke macOS Big Sur. Big Sur. Ini adalah sebuah update yang cukup besar karena akhirnya dari versi 10 ini angka 10 akan menjadi angka 11. Dan seberapa besar file yang harus di-download? Seperti kalian bisa lihat, ini 12,18 giga. 12,18 gigabyte. Kita coba cek sedikit more infonya ya. Saya udah sempat lihat beberapa sharing beta versionnya terutama ya di YouTube gitu kan. Tapi kurang lebih banyak yang highlight soal misalnya kayak interface di sistem preference ini udah berubah, nanti nggak akan seperti ini lagi, goodbye gitu. Lalu bagian atas ini juga akan ada banyak perubahan, tanggal, nanti ketika diklik akan keluar kayak widgets gitu. Terus notifikasinya juga udah beda lagi nanti, nggak seperti ini lagi. Ini sebetulnya saya sendiri juga jarang pakai sih. Dan Findernya juga banyak perubahan ya. Jadi Finder ini seperti ini, nanti dia akan kasih yang lebih seperti touch friendly mobile experience gitu. Jadi kira-kira itu yang bisa sedikit yang gambaran yang saya review dari Catalina yang lama gitu loh. Nanti setelah kita update, kita akan lihat kira-kira perbedaannya bagaimana macOS Big Sur ini dibanding dengan si Catalina yang sudah lama menemani kita dengan versi macOS 10. Karena ini perubahan yang signifikan dari 10 ke 11. Jadi excited. Ini akan memberikan kita rasa seolah kayak beli laptop atau komputer baru, padahal sebetulnya cuma ganti operating system aja. Karena experience-nya itu user interface dan user experience-nya benar-benar banyak berubah atau baru. Semoga bisa lebih berguna karena seperti contohnya fitur Spotlight ini saya nggak terlalu sering pakai. Saya lebih suka pakai Alfred daripada pakai Spotlight. Jadi semoga kita lihat apakah benar-benar bicara yang penting OS yang bagus itu dukung produktivitas sih. Tapi memang kalau di-compare sama Windows, saya masih lebih tetap suka interface user experience daripada si macOS daripada Windows sih, karena menurut saya lebih seamless aja gitu, kayak everything just works gitu loh, dari keyboard click and everything, swipe, bahkan Magic Mouse saya juga suka, Magic Keyboard. Jadi kita coba lihat bagaimana macOS Big Sur nantinya. Oke, sambil kita nunggu downloadnya sebentar lagi selesai, ini adalah sedikit highlight macOS Big Sur di website Apple ya. macOS Big Sur ini memberikan, nah ini interface-nya itu rasa-rasanya udah mulai rada-rada mirip sama interface di iPhone atau iPad. Jadi kalau kalian menggunakan iPhone atau iPad, mestinya lebih happy sih, karena ini agak-agak seamless, jadi ya apa yang kalian lihat gitu loh. Sementara belum tentu ya, di belakang layar cara kerjanya belum tentu sama gitu kan. Jadi kayak ini mail gitu loh, terus kayak lebih ini sih, lebih apa ya, lebih minimalis, kayak lebih enak sih, makanya ini rounded cornernya ya. Yang sekarang juga sebetulnya agak rounded sih, cuma ini kayak ada banyak transparannya, itu oke banget sih. Icon-iconnya terutama dia kayak mengadaptasi versi mobile iOS, tapi dikasih tambahan efek 3D. Ada yang bilang suka, ada yang bilang nggak suka. Saya sih ya mungkin suka-suka aja ya, karena biar kasih sedikit rasa berbeda dari versi mobile. Streamline apps, refresh docs itu yang di bawah. Ini docs-nya ya. Terus control center-nya ini benar yang dibilang rasa-rasanya itu kayak interface sentuh gitu kan, seperti ini. Tapi sebetulnya padahal layar Mac itu nggak bisa disentuh gitu loh. Belum, tapi mungkin someday versi selanjutnya. Biasa Apple lah simpen-simpen dulu the candies for later. All new Safari, bisa kasih background di latar Safari-nya. Start page, dia banyak highlight Safari karena mereka mungkin sadar juga banyak orang sebetulnya experience pakai desktop itu ya pakai browsing juga sih ya. Jadi sebetulnya browser itu bagian yang penting untuk di-explore. Ini untuk translation, password monitoring, privacy concern ya, increase performance, desktop browser 50% lebih cepat.
really kita coba. Kadang banyak orang bilang lebih cepat daripada browser sebelumnya. Dulu orang pakai Firefox, pindah ke Chrome karena bilang Firefox lemot, terus pakai Chrome. Terus sekarang orang bilang Chrome lemot, mau pindah Safari. Tahu nggak kenapa? Karena ya case dan browsing historinya itu ya emang udah numpuk gitu loh. Itu yang bikin browsernya terasa lemot. Kadang harus ngerti soal itu juga sih untuk bisa membandingkan soal cepat lambat. Terus messages on Mac, ini ada emoji dan sebagainya ya. Suka sih dengan latar-latar transparannya ini. Pin conversation bisa pin dengan siapa gitu kan yang di mau pin. Group photos. Oh, oke. Dia mau compete sama WhatsApp mungkin atau Telegram. Good luck. Yang penting bisa, kalau bisa, ya kalau mau compete kalian harus integrasi juga dengan pengguna di Android mestinya sih. Habis masa orang chatting emangnya sama orang pengguna iOS aja kan? Enggak. Images. Discover trending images. And install it, add them to any message. Saya suka simpan foto tapi nggak terlalu pakai maksimalkan menggunakan iPhoto atau iCloud ya. Soalnya kalau kalian simpan foto di iCloud itu kan kalian harus upload file gede, mau buka lagi ya download file gede. Itu makan kuota. Dan harus bayar juga ntar kalau udah gede banget file yang disimpan gitu kan. Jadi kayak useless. Nggak best practice lah gitu. Nah ini nyari di chatting, redesign maps. Mapnya udah dikembangin lebih baik mungkin. Look around. Ini kayak Google Street View ya. Privacy information, App Store, more transparency. In download. Nah, jadi kalau kalian download, ini jelas dikasih tahu kayak apa aja privacy concern-nya gitu loh. Dan lebih banyak lagi, editing foto, AirPods automatic device switching, oke, HomeKit nggak terlalu pakai, listen now. Faster updates, software update begin in the background and finish faster before, so it's easier that. Mudah-mudahan benar ya, karena capek juga kalau tiap kali update harus download gede bergiga-giga gitu. Semoga mereka ada mikirin gimana supaya bisa best practice data efisiensi data downloadnya. Dan konon katanya macOS Big Sur ini masih bisa bekerja support dengan perangkat yang setidaknya 7 tahun umurnya ya. Jadi kayak sekitar 2013 nih masih support gitu loh. Untungnya MacBook Pro saya 2014. Jadi 2013 masih support, puji Tuhan. MacBook Pro ya. iMac, oke. Oke, masih bisa menikmati kalian yang di atas versi ini gitu. Ini versi paling lama yang bisa support macOS Big Sur. Dan katanya ini juga meskipun OS baru, dia sebetulnya juga nggak lemot untuk meskipun device-device lama ini gitu. Jadi don't worry, be happy. Oke, bentar lagi kita akan update ke macOS Big Sur. Oke semuanya, jadi ini dia macOS Big Sur. Pertama, ketika baru setelah download sekitar 12 jam dan instalasi ya total nggak 12 jam sih ya, mungkin 8 jam. Tapi kayak hampir 12 jam ada nih total download dan instalasi. Terus pertama mestinya wallpaper kita, mestinya ini ada wallpaper baru, ini masih wallpaper ya macOS Catalina kan soalnya ya. Ini wallpaper si Big Sur itu ciri khasnya ini nih, karena udah malam dia tampilnya dark. Tapi kita coba set jangan auto ya, ini kelihatannya auto kali ya. Enggak, lu ini udah light padahal. Jadi kelihatannya gara-gara ini kali ya, dynamic desktopnya kali ya. Coba like aja lah still. Nah biar terbiasa, kan kita biasanya pakai light. Jadi ini tampilan awal. Kita cek about this Mac, udah macOS Big Sur versi 11, akhirnya angka 10 itu berubah menjadi 11 ini. Terus semuanya storage, memory ini kurang lebih kelihatannya masih sama sih. Sekarang ke Finder ya, Finder icon. Nah, pertama ini kita review kupas sedikit soal kayak icon-iconnya ini. Kelihatan sedikit lebih 3D, cuma benar-benar barely notice lah ya. You can barely notice kayak ini ada 3D-3D-nya loh. Jadi sebetulnya it doesn't matter loh mestinya. Ada orang yang komplain soal ini kayak mengambil kayak iOS tapi
3D messages ya misalnya. Tapi ini nggak terlalu kelihatan lah, 3D-nya masih it's nice to have lah, to look masih it's okay. Terus di atas ini memang kita review ke kanan atas ya. Kiri itu udah tampilan menunya lebih rounded corner, terus ya ada sedikit transparansi, cuma ya kayak cuma mungkin 5% atau 10% kali. Terus di atas ini kita review jarak-jarak setiap ini ya, jadi udah lebih berjarak ya, ada padding gitu, nggak terlalu nempel-nempel lagi. Kita kalau ini sih ini QuickTime, ini Clean My Mac, ini Adobe, ini Plex, ini uTorrent, ini Bluetooth. Nah Bluetoothnya ini lihat, ini kan yang katanya kelihatan kayak touchscreen gitu. Nah ini nih si Bluetooth on off gitu ya. Terus ini kayak bisa kelihatan langsung tuh baterainya berapa persen. Biasanya memang harus kayak diarahin dulu baru keluar pop up iMac keyboard, iMac battery berapa persennya baru kelihatan gitu. Tapi sekarang udah nggak, Bluetooth preference gitu kan. Cuma bagusnya ya mereka masih sedikit kasih layout yang kurang lebih hampir sama gitu loh, nggak mendadak berubah total gitu kan, bikin stres juga pengguna nantinya. Ini sih saya sebetulnya udah pakai Ethernet ya. Nah, Ethernetnya udah it's okay, jadi WiFi nggak nyala it's okay, no problem. Search-nya Spotlight kira-kira kayak begini ya. Try misalnya. Kira masih sama aja, rada-rada lemot kayak sama. Masih lebih suka pakai Alfred sih, ya udahlah. Terus di sini ada ini kayak ini ya, kayak apa namanya, control center gitu kali ya. Ini displaynya buat ngatur gelap terang, bisa geser-geser dari sini. Keyboardnya masih bisa, masih kurang lebih sama kelihatannya. Volume juga masih sama kelihatannya. Terus ya ini jadi kayak efek touchscreen gitu ya. Enaknya itu ngeliatnya bisa geser-geser begini. Sayangnya ini layarnya bukan layar yang bisa disentuh. Terus soundnya ya bisa geser-geser juga dari sini. Music ini dipaksa ada di sini. Ini bisa dihilangin ya? Atau kalau lagi play Spotify dia berubah nggak ini? Apa harus iTunes? Kita coba play Spotify. Coba ya misalnya ini. Oke, jadi kalau play-nya nggak mesti iTunes ya. Kalau play Spotify, anything itu dia akan muncul di situ. Terus ini tanggal, biasanya tanggal itu buat keluar settingan, ini langsung keluar kayak widgets gitu ya, notification gitu loh. Nah ini kayak ada notification tadi dari aplikasi yang saya baru running. Ini benar-benar kasih tampilan yang mirip dengan update iOS 14 yang baru di iPhone dan iPad sepertinya. Nah ini kalau kalian mau atur ukuran gede, ukuran kecil, ukuran medium, edit. Kalau klik edit semuanya ya bisa atur. Ini saya mau remove, nggak perlu lah beginian. Tanggal, notes, photos, list, stock, weather. Itu aja sih. Nih, jam. Ya, kurang lebih mungkin kedepannya akan lebih banyak pilihan gitu. Sekarang itu cuma ada itunya, itu aja. Karena di iOS sebetulnya udah lebih banyak pilihan juga karena developer yang bantu ngembangin ya. Terus yang baru itu ada katanya Safari, lumayan signifikan bedanya. Jadi di sini kalian ada settingan untuk kasih background image. Nih, misalnya begini ya. Mau balik kosong lagi gimana caranya nih? No background image, nggak suka, ya tinggal jangan dicentang aja. Nih mau ganti-ganti ya background image-nya di Safari sekarang bisa. Terus dia ada reading list, tapi kalau kalian suka kayak kosong aja seperti saya mungkin ya tinggal di uncheck aja nih kelihatannya. Ya. Ini bordernya juga udah kayak rounded corner, ini Safari benar-benar kasih tampilan yang ya fresh aja gitu ya, fresh look.
coba ke browser lain, misalnya saya default biasa suka pakai Firefox, udah rounded corner juga otomatis ya. Oke, very good. Terus chatting, Telegram, kita cek apakah bisa bekerja dengan baik. Kelihatannya masih bekerja dengan baik. Kayaknya mestinya nggak ada masalah sih. Photoshop ya lah yang penting. Dan Premiere kita coba buka. Safari itu dulu, katanya Safari jadi ngebut banget ya. Kita coba. Seberapa ngebut? Bisa buka kurang lebih sama tuh. Benar nggak lebih ngebut Safari dibanding Firefox? Enggak juga loh. Nih, coba klik news ya. Nasional. Ini gara-gara dia ngeload iklan sih. Ini agak curang karena Firefox dia ngeload iklannya. Ya, kurang lebih sama lah ya speednya. Kurang lebih sama. Photoshop masih bekerja dengan baik, sepertinya. Ya, terus Premiere, Spark. Spark yang email klien, aduh. Gawat ini email klien. Ujung-ujungnya jadi ada putih-putih begini. Wah, ini pasti ya harus ada update untuk mengkoreksi ini ya. Terus Finder. Nah, kalau Finder itu kelihatannya kayak gini. Jadi benar-benar fresh look, icon-iconnya lebih kecil, lebih nice looking. Terus kupasnya nggak terlalu detail lah ya. Ini ada fitur search-nya gitu kan. Dan kalau nggak salah misalnya cek aplikasi gini ya. Kita coba tampilan icons. Tuh, kelihatannya lebih lucu aja gitu ya, icon-iconnya. Masih zoom in, zoom out-nya di sini. Saya lebih suka yang ini sih. Tampilannya, biar lebih produktif aja. Beberapa aplikasi bermasalah sih. Ini lihat ada garis putih di pinggiran Spark itu. Photoshop no problem. Premiere yang kelihatannya belum loading-loading nih. Ini juga baru ya tampilan sistem preference-nya. Tapi kurang lebih tata letaknya masih sama. Accent color bisa digantikan, itu sama kayak dulu. Terus yang lain yang menarik itu sebetulnya kayak bunyi-bunyiannya juga banyak audio yang rasanya itu fresh new. Jadi kayak misalnya kalian delete file gitu atau selesai copy, itu emang soundnya itu beda, lebih menarik. Screen time. Notification. Ya ini kurang lebih semuanya sama, cuma tampilannya kelihatan baru. Ya itu aja mungkin yang kelihatan di depan interface soal macOS Big Sur. Kalau kalian tertarik, jangan lupa cek deskripsi, enggak lah. Tinggal kalian download aja kalau kalian pakai macOS, asalkan versi apple.com ya, macOS Big Sur. Ini masih ada beberapa bug mungkin dari third party aplikasi gitu, jadi memang perlu waktu untuk diperbaiki juga mungkin oleh third party developernya gitu ya. Kayak ini misalnya Firefox ada garis
backnya begini putih abu. Dan kalau buka pakai ini apple.com pasti cepet nih, kurang ajar emang. macOS Big Sur. Nah, nih kalau untuk cek compatibility-nya, ceknya di paling bawah halaman website apple.com. Ini iMac 2014 dan paling tua ya 2014, iMac Pro 2017, Mac Pro 2013, Mac Mini 2014, MacBook Air 2013, MacBook Pro 2013, MacBook 2015 itu bisa update ke macOS Big Sur. Oke, itu aja dari saya. Kalau suka video jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Saya Yofi Setiawan. Bye.